Kita ini aja kan yang Cek. Gak diedit sih kalau saya. nggak diedit Diedit. seadanya. Jadi kita ngelanturnya dibatasi. Iya, jadi bicara mula doang ya. Mula. Siap. Oke, ayo. Mula itu apa mula? Mula itu mula itu asal kata sebetulnya dari mula. Kalau orang Emang tanya dari mula ya? kalau Kata ditanya mula. singkatan apa sih? Enggak singkatan. Mula itu mula. Oke. Memulai, dimulai. Jadi kita kepingin orang-orang yang ada Mula-mula permulaan gitu ya. Exactly. Oke. Teman UKM yang mau mulai usaha, emang nggak di sini bisa. Teman-teman profesional ataupun startup ataupun apa bermula di sini. Kan kita punya punya tagline atau logo atau bukan logo, woro-woro atau apa? Kreasi, koneksi, edukasi. Jadi kalau koneksi, edukasi. Jadi kalau orang kepingin berkreasi bisa di tempat ini, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, monggo. Berkolaborasi, koneksi, kolaborasi. Di sini juga tempatnya, dan ini udah kita buktiin lah ya, ada beberapa perjalanan waktu ini kita bisa buktiin kalau misalnya orang sekali Pak Biakto bisa ketemu dengan Mardi Guwowi, bisa ketemu dengan Helmi Yahya, atau kalau di sini kalau ditanya siapa lagi nih yang udah datang ke sini udah pakai udah pakai mula gitu loh untuk mengembangkan kreativitasnya atau membagi ilmunya. Kalau orang-orang kayak Pak Bi, kayak Pak Mardigo ataupun Pak Budi Satria Isman kan membagi ilmu udah ininya tarafnya kan, dan itu bisa dilakukan di sini gitu loh. Berarti co-working space ya? Ya sebenarnya basicnya DNA-nya Kita kembali ke pelajaran. Nah, kembali ke pelajaran Papi. Maaf Papi, ini murid paling bodoh sedunia soalnya. Ini alumni BBB 2 loh. Alumni BBB, saya alumni BBB 2 gitu. Jadi sebetulnya mungkin mulanya kita basicnya co-working, tapi ternyata tumbuh menjadi satu hal yang buat saya lebih dari itu. Karena manakala mula ada di satu tempat, kita menggandeng orang-orang yang datang di tempat tersebut kepinginnya apa sih. Jadi kita ngikutin kalau bisnis kita ngikutin pasar yang ada. Misalnya di Citos ini kan banyak orang kerja yang bertemu untuk melakukan suatu bisnis. Di samping yang utamanya adalah kita edukasi itu menyediakan tempat meng-create suatu workshop pembelajaran ataupun konten-konten di mana teman-teman kalau mau belajar boleh di sini. Kalau teman-teman UKM pasti kan ribut nih masalah gimana sih nulis laporan keuangan yang benar gitu loh. Nah kita provide kelas di sini. Gitu. Jadi ada beberapa kelas yang memang cara menuliskan laporan keuangan sederhana. Bikin kelasnya atau menyediakan tempat untuk menggelar itu? Dua-duanya. Jadi kalau ada orang yang kepingin ngajar, dia pingin punya kelas, dia punya ini sendiri, monggo kita sediain tempatnya. Kalau misalnya programnya kita juga menyediakan. Jadi mula itu punya dua. Programnya ada juga. Kita punya program, yang programnya itu kita buat. Di sini yang udah settle banget sebetulnya pelaporan keuangan sederhana. Nah itu disampaikan oleh Pak Koko namanya. Gitu. Nanti Pak Koko. Bukan Pak Koko. Bukan. Ada lagi nih Koko yang khusus, dia memang ahli banget di keuangan gitu. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau teman-teman yang pengen men-share kreativitasnya, misalnya karena ini kan basicnya sebenarnya UKM nih kita tempat ini ya gitu. Jadi dia kepingin membagi keahliannya dalam membuat sabun misalnya kan. Itu juga kita bisa lakukan di sini. Nah nanti ini di akhir pekan, di akhir bulan kita ada teman-teman yang melakukan kegiatan di sini. Jadi nanti mereka share caranya bikin sabun misalnya, atau caranya bikin tusuk sasisko atau apalah gitu lah. Bentuknya craft lah ya, itu bisa dilakukan di sini. Karena tadi kan saya keliling tuh, ini isinya batik, terus craft gitu. Basicnya emang produk UKM itu. Oke, kita balik ke belakang. Jadi tempat ini sebenarnya 2006 Pak Sutioso kan mengharuskan setiap mall yang dibangun untuk menyediakan tempat buat UKM. Setiap mall harus ada tempat untuk UKM. Betul. Kebijakan gubernur. Kebijakan atau perpu atau apa ya gitu. Pergub ya kalau nggak salah. Saya lupa, nanti mesti buka lagi, udah lama soalnya. Nah Citos ini salah satu yang baik banget kalau menurut saya, karena dia menyediakan tempat
yang begitu baik kepada kita Gede nih ya, besar, walaupun tetap aja tempatnya di bawah, tapi nggak apa-apa karena dia punya tempat emang kecil ya. Dan ini udah bagus banget gitu loh untuk memfasilitasi apa yang kita butuhkan gitu. Tapi ternyata teman-teman UKM tuh nggak siap diajarin untuk berdagang secara modern. Ada beberapa tapi persentasenya kecil sekali. Teman-teman yang sudah ikut jualan kayak di pasar modern Sarinah, dulu Pasar Raya, kalau sekarang ada alun-alun. Itu biasanya teman-teman yang udah mampu tuh. Dia udah tahu, oke, kita masuk ke satu tempat, kita provide barang, orang menyediakan tempatnya. Kita sistemnya bagi hasil, kongsi. Tapi banyak sekali yang hampir 90% teman-teman nggak bisa ke sana. Jadi kenapa nggak bisa? Nggak bisa kongsi? Ya kemampuan dalam pembiayaan ya, saya rasa ya. Jadi memang di sini sebetulnya yang bahasa clearnya mungkin pemerintah harus turut campur ya, memikirkan sistem ini harusnya bagaimana gitu loh, supaya teman-teman kita tumbuh. Kalau kita bicara UKM panjang banget, sebetulnya ada juga sih kayak seperti usulan yang timbul di benak saya, kalau misalnya UKM punya produk, kita kan kelemahannya kebanyakan kalau udah mau ekspor itu bingung karena produknya tidak berkelanjutan. Tapi kalau kita bikin satu area dengan satu produk tertentu, sudah ada ordernya, kalau teman UKM yang satu lagi lemas, nggak kepengen produksi, atau lagi banyak duit nggak kepengen produksi, yang lain bisa gitu loh. Nah ini bisa dilakukan, atau manfaatkan SMK. Nah, kita balik lagi sekarang kita ngomongin mula. Nah tumbuhnya ini timbul ide karena secara pemasaran kita nggak tumbuh. Kalau gitu kita bikin wadah untuk belajar aja buat teman-teman UKM. Sebenarnya sih di sini galeri untuk UKM-nya udah tersedia ya. Sudah tersedia gitu. Nah sekarang kita bikinlah kita Galeria Jakarta itu tumbuh berkembang menjadi Mula by Galeria Jakarta. Mulanya itu yang tadi kita jelaskan, di mana teman-teman UKM bisa bermula nih dari sini untuk berkreasi, berkolaborasi, beredukasi. Oh ini awalnya Galeri Jakarta? Ya, Galeri Jakarta namanya. Pantesan di depan ada namanya. Ada namanya Galeri masih ya. Gitu namanya masih, karena kita nggak mau menghilangkan basic kita. Nah next kan dengan bertumbuhnya Mula ini kita mengembangkan nih Mula nih secara bisnisnya kita kembangkan. Kita mengarah kepada kota tua. Kita lihat kota tua itu lebih banyak kita bicara pariwisata. Nah, Mula akan mengikuti, gitu. Jadi kemana Mula berada itu biasanya kita akan mencari tempat yang memang sudah ada sesuatu yang harus kita garap gitu loh. Nah, kota tua ini kan banyak teman-teman komunitas yang ada di situ kan. Teman-teman komunitas ini kan perlu belajar bagaimana mengembangkan komunitasnya, misalnya gini. Komunitas craft yang ada di area tersebut atau komunitas kuliner yang ada di situ. Kan kota tua luas nih, sekitar 334 hektar kalau nggak salah, saya exactly tapi kita fokus di pusatnya dulu di Taman Fathahillah. Taman Fathahillah ini kan ada beberapa, ada museum sejarah, ada museum wayang, ada museum keramik, ada beberapa gedung-gedung yang masih kosong. Nah, gedung-gedung kosong itu yang kita manfaatkan. Jadi ada satu gedung yang kita sewa, kita bangun Mula di situ, kita mencoba mengaktifasikan komunitas yang ada di situ. Gitu. Jadi orang-orang yang ada di daerah situ. Nah, di samping itu kita tujuannya apa nih ke kota tua? Pariwisata kita mau tumbuhkan. Jadi, kalau di Citos kan bisnis. Ya kan, banyak orang datang ke sini untuk bertemu mengembangkan suatu bisnis, deal bisnis dan lain-lain. Kalau di kota tua, kenapa nggak pariwisatanya kita tumbuhkan? Jadi kita sediakan ruangan-ruangannya agak berbeda dengan yang di sini. Kalau di sana kita punya ruangan besar, manakala akan muncul suatu meeting yang skalanya besar misalnya. Untuk MICE kita kayaknya belum bisa karena ruangan kita masih kurang besar. Meeting MICE meeting intensif. Lupa gitu. MICE itu jadi meeting besar yang dilakukan untuk membicarakan ngejabarinnya rada susah. Jadi kayak konferensi gitu loh, Kang Osan. Misalnya bikin konferensi untuk event-event yang besar.
Nah, Mula tuh di Kota Tua tempatnya nggak sebesar itu gitu. Tapi untuk yang yang tengah-tengah gitu masih bisa lah. Misalnya apa? Kita menciptakan suatu event harmoni Nusantara di Kota Tua. Isinya apa sih gitu kan? Nah, itu adalah kita menyediakan suatu event yang baik di Kota Tua. Kita provide di misalnya hari pertama itu orkestra. Gitu. Nah itu kita nanti akan berkolaborasi dengan Mbak Tia Subiakto. Hari keduanya dan hari ketiganya kita kerjasama dengan CIOF. Jangan tanya CIOF itu apa, singkatannya pakai bahasa Prancis rada susah. Gitu. Tapi itu adalah mahasiswa seluruh dunia yang mempopulerkan tarian daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi seluruh negara. Yang daftar kalau nggak salah ada 5 negara untuk besok di bulan Juni, karena kita connectingin dengan ulang tahun Kota Jakarta gitu kan. Jadi memang basicnya larinya ke promosi pariwisata yang ada di Kota Tua gitu. Nah Kota Tua melalui Mula kita menjadi yang pertama memikirkan bisnis yang secara keseluruhan untuk Kota Tua tumbuh menjadi destinasi pariwisata yang baik, karena Kota Tua itu kan mukanya Pemprov DKI. Kalau ditanya kita mau bawa wisata ke Jakarta kemana sih, orang akan nyebut selalu Kota Tua. Gitu. Selain ke Monas ya. Selain ke Monas. Kalau Monas kan cuma bangunan yang nggak semua orang juga suka kali ya naik ke atas gitu loh. Sementara kalau di Kota Tua kan kita ketemu kuliner, kita ketemu culture, kita ketemu heritage, kita ketemu sejarah. Karena Kota Tua itu di zaman VOC itu di area Fathahillah itu adalah pusat perdagangan dunia loh, untuk rempah-rempah gitu kan. Nah hal itu yang keren banget Kota Tua tuh gitu. Ada story-nya ya. Ada sangat syarat dengan story. Mula itu di sana dulu apa di sini dulu? Sini dulu. Ini yang kedua. Kita belum insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan Maret kita baru buka. Launching. Gitu. Tapi arahnya ke sana nanti. Jadi kita banyak sekali event-event yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Gitu. Jadi mungkin kita akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Tentunya dengan Dinas Pariwisata Parekraf sekarang ya, Parekrafnya Pemprov DKI dan Dinas Kebudayaan, karena itu kan dipecah nih sekarang mulai tahun ini gitu. Nah itu akan erat sekali gitu loh. Jadi kita coba lah ya. Di samping kita memiliki kegiatan dengan komunitas, karena komunitas itu ada komunitas yang namanya manusia patung itu loh, yang silver itu ya, yang digambar, yang jadi Datuk Kaca, yang jadi Soekarno, yang dipakai buat foto gitu kan. Manusia karakter namanya. Itu nanti kita juga akan adakan kegiatan mengembangkan bagaimana mereka bisa menjual produknya, dirinya itu menjadi sesuatu yang lebih dihargai oleh orang. Berarti mulai yang di sana mah lebih ke penggerak komunitasnya gitu, bikin event tempatnya di Mula. Mula itu tujuannya arahnya ke sana. Jadi di mana dia tumbuh, sekitarnya itu harus tumbuh juga. Itu yang memang akan menjadi bahan pemikiran buat kita untuk membuat Mula itu bermanfaat. Jadi bisa bermula segala-galanya di tempat kita di Mula. Kalau mulai di Citos itu tempat galerinya UKM, sama sekarang co-working space gitu. Buat meeting, buat kerja, gitu ya. Buat belajar di situ ya, bisnisnya. Iya. Gitu. Jadi memang Mula mengikuti di mana tempat kita berada. Kalau nanti nih kita kan punya cita-cita juga kita bangun di daerah lain. Mungkin Bali yang pertama akan kita garap gitu, karena prinsipnya Mula itu kita ada gedung turis informasi 10 provinsi di Jalan Raya Kuta, itu kita mau bangun Mula juga. Nah itu juga nanti kita akan mengarahkan calon ketiga insya Allah nggak ada halangan tahun ini juga. Nah itu kita arahkannya nanti ya ke turis informasi gitu. Jadi tempat mulanya itu akan dipakai hal-hal seperti itu. Tempat pameran atau apa? Bisa buat tempat pameran juga. Yang di Kota Tua juga bisa. Yang Kota Tua juga bisa. Di co-working space juga di sana? Co-working space juga. Kita tetap sama basic bisnisnya. Kita nyewain tempat untuk teman-teman yang mau kerja gitu loh. Ya kan sistem co-working kurang lebih seperti itu ya. Berbayar tentunya gitu. Tapi kita juga memprovide program-program yang berkaitan dengan pengembangan teman-teman yang ada di sekitar area kita. Jadi kalau di area Kota Tua, kita kepingin teman-teman yang ada di Glodok tumbuh. Kita akan belajar lagi gimana caranya mengembangkan pariwisata kuliner lebih baik lagi.
Mempackage-nya seperti apa dan lain-lain itu akan kita coba akan kita buat seperti itu. Atau teman-teman di Pekojan, kalau Pekojan ini kan mix antara Arab dengan Indonesia ya. Jadi nanti Pekojan itu nama satu daerah. Jakarta. Di Jakarta, di Kota Tua. Oh. Di area sana, monggo makanya main-main lah Mas Oksan. Di sana tuh banyak banget. Jadi ada Pekojan, ada Sunda Kelapa, ada Sunda Kelapa tahu saya. Masjid Luar Batang kali pernah dengar. Itu semua ada di area Kota Tua. Jadi kalau ditanya apa sih yang mau digarap di Kota Tua, banyak bener, sangat banyak. Belum Bisa lagi ketemu Pak Anies ya? belum. Mudah-mudahan ini akan jadi satu perhatian dari Pemprov gitu loh, karena Kota Tua udah harus digarap, udah harus diberesin. Itu pun kita sebetulnya udah dengar kalau di tahun ini dimulai pembangunan MRT tahap 2 ya, yang nantinya akan masuk ke area kita. Kalau nggak salah itu terakhir itu adanya di Glodok. Nah, dan area Kota Tua itu menjadi area clean dari kendaraan pribadi nanti. Yang masuk cuma TJ dan MRT. Sisanya mari kita jalan kaki. Sepeda kayaknya boleh deh. Kayaknya boleh. Beca? Beca enggak. Oh, beca enggak. Mungkin kalau becanya itu dipakai buat fasilitas pariwisata beda lagi. Situ, gitu ya. Nah, itu yang belum difikirkan. Itu harus duduk bareng dipikirkan apa sih yang harus kita lakukan untuk Kota Tua. Yang utama adalah PKL gitu loh, karena PKL di Kota Tua banyak benar. Ya. Manakala statement Pak Anies bilang PKL boleh di trotoar, waduh itu Kota Tua langsung bludak 2 kali lipat. Dan PKL itu masalahnya bukan pemegang KTP DKI, kebanyakan dari luar DKI yang datang musiman sekali-sekali, dan itu terjadi cuma musiman ya, di weekend misalnya. Itu penuhnya luar biasa gitu. Oh, hari biasa mah enggak terlalu. Hari biasa ada tapi tidak padat sekali gitu. Cuma memang saat ini Kota Tua sudah lebih baik dalam artian secara penataan dan kebersihan sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan ke belakang. Ya mungkin karena kita dari komunitas cukup aktif, woro-woro teriak-teriak posting di medsos, sehingga itu terbaca sama orang-orang yang memang pemangku keputusan gitu loh. Sehingga salah satunya juga kita coba beraudiensi dengan Deputi Gubernur Pariwisata Pak Dadang Solihin, dan beliau peduli sekali gitu dengan Kota Tua. Sehingga saya lihat beberapa kali beliau datang, ya otomatis kita harus akui lah ya, jujur yang namanya masyarakat kita atau pekerja kita, kalau ada bos yang datang bersih-bersih tuh, kalau bos yang nggak datang cuek lagi. Memang kontrol pengawasan itu di negara kita tuh harus. Kalau ditanya apa sih yang pertama harus dibangun, SDM, saya setuju. Saya setuju dengan statementnya Pak Jokowi RI1 ya, kalau SDM tuh harus duluan. Tapi kembali lagi SDM-nya harus kita pilih yang mana. Kalau dulu saya berpikir kayaknya mulain dari sekolah deh gitu kan. Ternyata setelah kita pilih-pilih harus dari gurunya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat, anak-anak itu kan semua, kita tuh masyarakat kita melihat yang atas. Jadi kalau yang atas memberikan contoh baik, otomatis ke bawah juga akan baik. Jadi kita mulai dari situ. Nah, mulai juga bikin gerakan itu loh, jangan salah. Kita kerjasama dengan Mbak Deliana, kita bikin gerakan yang dimulai dari pengajar. Jadi kita akan mulai, saya lupa tanggalnya, nanti saya share ke Mas Askan, di bulan Februari atau Maret itu kita mulai kelas pertama kita. Jadi gimana caranya kita undang guru-guru untuk belajar mengajar dengan baik. Jadi kayak coach. Guru itu nggak cuma pendidik doang, tapi dia harus tahu mendeliver ilmunya seperti apa. Harus menarik kan? Nah itu kita kerjasama nanti dengan para coach di lingkungan kita juga, Mas Askan. Kita kan komunitas kita gede banget nih. Ada komunitas coaching ya kan, ada komunitas bagaimana membranding. Pak Bi itu kan ini banget ya, gitu, banyak banget menebarkan ilmu. Ada Pak Budi Satria Isman juga yang do the same thing gitu loh, yang luar biasa sekali terhadap pembangunan dari SDM. Gitu, yang arahnya ke bisnis, yang arahnya ke branding. Nah, untuk yang ini nanti kita menembak sekolah-sekolah. Jadi kita kepingin para guru belajar bagaimana dia teknik mengajar yang baik, agar apa yang disampaikan ke muridnya itu menarik. Jadi nggak lagi bete nih gurunya ini. Itu karena untuk mulai yang di sana ya. Sini juga. Oh, sini juga. Sini juga. Kalau itu kan umum ya, general. Mungkin akan kita bawa ke semua mula.
gitu kalau untuk pengajar. Tapi kalau ininya Kota Tua kita akan lebih fokus ke komunitas dan pariwisata. Kalau di Mula di Citos kita akan fokus kepada dunia bisnis karena yang ada di sini adalah dunia bisnis dan entertainment ya gitu, karena kita juga memprovide orang-orang yang mau, kita kan lagi ngehits tuh, saya sih sebenarnya kurang paham tuh yang podcast. Apa sih itu podcast gitu loh, tapi anak milenial tuh kan paham ya. Dan Mula itu memang dijalankan oleh anak-anak milenial. Kalau saya sih cuma penggembira di Mula. Cuma lihat-lihat sama bawel-bawel. Ini semacam podcast juga, cuma ini podcastnya visual. Kalau itu mah kayak radio, suara doang. Oh gitu. Iya. Kita ada tuh studionya di belakang. Oh ada. Kenapa nggak di situ ya? Dah tuh nggak paham. Nah kalau misalnya Mas Os mau pakai bisa. Mangga buat aja. Konten bisa di situ ya? Bisa banget. Hayu nanti duduk matikan boleh, silakan aja. Gitu. Jadi kembali lagi Mula itu nggak cuma bisnis aja yang dijalankan, tapi segi CSR, segi sosial dari Mula itu akan tumbuh berjalannya. Ya, sebenarnya. Kenapa? Gerakan juga betul. Jadi kayak kita sampai minta loh sama Pak Budi Satriaisman, Pak bikin dong SBM-nya kalau pas di Jakarta di tempat kita Mula kita fasilitasi. Itu yang kita mau. Atau Pak Bi, ayo dong bikin kelas brandingnya di kita dong, gitu kan. Nah itu juga kita fasilitasi. Atau di hari Rabu kita punya yang namanya Rabuan. Rabuan itu setiap Rabu itu. Setiap Rabu, makanya kita sebut Rabuan. Itu kelas itu diisi oleh Pak Mardigu Wowi, di mana beliau share bagaimana kalau teman-teman UKM yang punya bisnis pendanaannya itu seperti apa. Itu jadi teman-teman UKM ataupun yang punya usaha bertemu dengan investor. Nah itu nanti dicariin caranya gimana gitu loh. Nah itu Mr. Bosman udah kesini terus berarti ya? Ya setiap Rabu kalau setiap Rabu kalau ingin ikut kelasnya Pak Mardigu monggo. Dan beliau biasanya sering banget bikin kejutan, tiba-tiba gandeng Pak Bi di kelas yang ini. Minggu depannya lagi tiba-tiba muncul Mas Helmi di kelas kita ya kan? Mas Helmi itu minggu lalu ya? Minggu lalu. Rabu kemarin ya? Rabu kemarin. Gitu. Jadi ada lagi nanti Pak, saya lupa orang yang bikin Dufan dulu, yang mulai nge-branding Dufan, yang bikin logonya Dufan, saya lupa namanya tuh. Nah itu selalu ada orang-orang yang memang memiliki suatu prestasi yang dibawa oleh beliau di sini untuk share ilmunya seperti apa sih. Tiap Rabu jam berapa di sini? Tiap Rabu jam 4 sampai jam 6 lah kurang. Berbayar apa gratis? Gratis. Itu salah satu yang dilakukan. Ruangannya di Mula yang Citos ini bisa nampung berapa orang? Kalau teater kita bisa nampung sekitar 120 orang. Yang studio ruang tadi besar, itu? Bukan, yang Batavia. Kalau studio mah kecil. Paling berapa ntar deh dilihat. Jadi kita di sini ada teater juga? Ada. Maksudnya bukan teater ini Kang Os, kan bukan teater seperti ini, tapi bentuk meeting itu kan ada teater, ada U-shape. Iya begini kan, betul kan? Teater itu kan lingkar gitu? Enggak, lurus aja kayak bioskop. Tapi kayak bioskop ke atas itu? Enggak, biasa aja. Enggak, kita nggak bisa, ini kan dulu pendek bener. Iya, makanya, kita punya ceiling pendek. Nah, tapi kalau ditanya kapasitas 120 orang bisa masuk di tempat kita. Terus ruangan-ruangan lain yang 30 ada, yang 10, yang itu ada juga. Nanti di Mula Kota Tua lebih beragam lagi. Lebih besar kayak di sana. Lebih besar lagi. Gitu. Dan kita juga bantu teman-teman UKM suka gini, aduh kita belum punya badan usahanya nih gitu, karena kita nggak punya kantor dan lain-lain. Ya kita bantu nanti untuk pengurusan surat-suratnya seperti akte perusahaannya atau apanya gitu, kita bantu. Bisa di sini? Bisa di sini. Itu memang yang kita coba. Jadi teman-teman UKM ataupun siapapun yang mau memulai usaha gitu kan, berbagai fasilitas kita sediakan di sini dari punya mulai orangnya apa terkoneksi. Okay. Jadi kita punya teman-teman notaris nih, bantu ya gitu kan. Nah, itu nanti dibantu. Jadi misalnya kayak kemarin ada yayasan yang mau bikin, aduh kita nggak bisa nih bikin kop surat, bikin ininya. Sementara salah satu persyaratan harus ada itu kan. Gitu. Nah itu kita bantu, cek bikin pokoknya. Insya Allah dibikin mudah. Itu tuh yang belum tahu, karena saya taunya di sini pertama galeri UKM. Yang kedua co-working space. Banyak. Ternyata bisa begitu ya? Bisa begitu, karena memang kita pengembangannya sangat ini sekali, sangat banyak gitu kan. Mana yang bisa kita kerjakan, yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ingin tumbuh,
ya bermula di sini. Makanya kita pakai nama Mula. Karena kita kepingin banyak orang dapat memulai suatu hal di sini. Tapi UKM kalau di sini bagus nggak pasarnya? Sebetulnya kalau produknya bagus dan beragam, insya Allah ada pasarnya. Tapi sampai saat ini kan barang kita masih barang lama, gitu loh. Jadi kita kesulitan mencari teman-teman UKM yang memang mau menitipkan produknya di sini, gitu loh. Karena memang pola pikir dari teman-teman UKM adalah barang keluar dari tempatnya kita harus bayar. Saya nggak mampu untuk lakukan itu. Itu yang saya lakukan adalah sambil belajar gimana caranya teman-teman dari UKM bisa kayak model Sarina, kayak model alun-alun, itu yang kita lakukan di sini. Kita Maksudnya mereka mempromosikan juga, nih loh barang saya ada di Mula gitu ya. Iya. Biasanya teman-teman taruh barang setas terus ditinggal udah sampai barangnya itu rusak, kotor dan lain-lain. Itu mah kayak titip warung aja gitu. Iya. Nah itu kan kembali lagi pembinaan dari SDM-nya harus kita lakukan. Gitu. Yang kita lakukan sekarang adalah bazar-bazar pendek aja. Jadi nanti bertema. Gitu. Jadi misalnya fashion atau nanti keramik gitu kan, atau nanti apalagi craft apalah ya. Atau kita berkaitan dengan hari raya misalnya, mau lebaran nanti teman-teman UKM yang jualan mukena, yang jualan alat-alat sholat atau baju koko, itu kita lakukan di sini. Ada berapa ruangan yang kalau bisa disewa? Ruangan besarnya, auditoriumnya Batavia kita cuma punya satu. Kita punya kota tua yang bisa masuk sekitar 30 sampai 50 itu juga satu. Kalau yang sini berapa orang? Yang di mana? Yang di sini. Ya ini mulai yang di 40 orang ya? Bisa nampung berapa orang? Batavia 120. Kalau yang sini? Oh, Batavia itu di sini. Sorry. Iya, kita nama ruangannya. Saya kira Batavia di sana kota tua. Bukan, sorry. Lalu punten. Jadi kita punya ruangan kita namain pakai karena kita kan kaitannya dengan DKI Jakarta, ini, dengan Jakarta. Jadi ruangan kita kayak auditorium kita namain Batavia. Terus ruangan yang lebih kecil kita namain Kota Tua. Nah, ada lagi ruangan meeting yang kecil-kecil kita namain Monas. Padahal di Mula Cito semua. Di Mula Cito semua. Nah nanti di Kota Tua sana kita pakai, kita rencananya mau pakai nama museum-museumnya yang ada di sekitaran situ. Misalnya ruangan auditoriumnya kita namain Museum Fathahillah. Nanti ruangan apanya lagi kita namain Museum Wayang, Museum Keramik dan lain-lain. Nah kalau kantor yang kecil-kecilnya kita pakai nama rempah karena kan basicnya Kota Tua tuh dulu pusat perdagangan rempah. Jadi ada kopi, ada cengkeh, ada apa lagi nanti ya kurang lebih lah seperti itu. Spicing lah ya. Ya spicing. Indonesia spicing the word. Spicing. Kayaknya sih tahun ini kita juga bikin event kita pakai ini udah izin sama Pak Bi. Jadi kita pingin kan itu mah kalau alumni boleh. Boleh, sangat. Yang ikut kemarin Tribrani boleh. Boleh. Dan event-event di Kota Tua nanti kita basicnya pakai rempah. Jadi kalau nanti kita bikin pameran produk, nanti kita pakai judulnya rempah. Atau kita nanti di November insya Allah mohon doa mudah-mudahan kesampaian nih ada Color of Culture Festival. Biasanya kita lakukan di Bali, tapi tahun ini kita pingin di Jakarta juga ada. Nah, Color of Culture Festival ini sesuai dengan namanya Color of Culture, berbagai macam. Jadi kita Indonesia begitu banyak macam adat istiadat, culture dan lain-lainnya. Kita kepingin nanti menyajikan tarian dari 10 provinsi yang memang ada di turis informasi yang ada di Kota Turis Indonesia TIC, Indonesia Tourist Information Center. Jadi nanti ada tari-tarian dari provinsi dan lain-lain. Nah, judulnya itu kita pakai rempah, spicing Indonesia. Kata Pak Bi, kalau belum ke Indonesia belum asik gitu kan. Jadi mari kita membumbui Indonesia dengan rempah. Emang Pak Bi nih mesti woro-woro lagi nih spicing Indonesia. Iya. Spicing Indonesia the word-nya mesti diviralkan lagi sehingga kayak saya nih kadang-kadang cerita masih ayo apa sih gitu kan. Mas Aksan juga pasti masih bingung kan, padahal kita pelaksana loh saat itu gitu. Tapi kalau ditanya apa sih gitu masih belum klik gitu kan. Nah itu supaya yang klik gitu kayaknya Pak Bi emang mesti ini lagi reminder gitu. Reminder lagi ini kan loh itu maksudnya. Agustus 2019 kan ya.
Agustus 2019. Tapi kan Pak Bi bilang itu cuma setahun sekali. Hanya dibikin. sekali itu. Hanya sekali. Hanya Ya sekali. nanti mungkin kita yang akan memikirkan kira-kira apa turunannya agar ini menjadi viral. Berarti kalau mau sekedar numpang kerja doang di sini bisa ya? Boleh dong, Ada mangga. fee-nya berapa aja kalau tuh. gitu? Per jam? Oh, oke. Kalau orang Kita mau numpang kerja nih sini ya, nih. Kan di situ co-working-nya ada ya, co-working kan ya. ada yang buat satu hari individu. 50.000 Oh, sehari. sehari. Jadi Bebas kalau tuh. datang pagi nih, kita kan buka jam 7 sampai jam 11. Misalkan datang jam 8 misalnya kan. Ya udah mau keluar titip aja. Titip ya, saya mau ketemu orang dulu di atas misalnya atau di luar atau di mana. Ntar balik lagi sampai jam tutup mangga. Oh. Kita rate 7 publish rate pagi sampai 11 malam. sampai 11 malam. Publish rate-nya 75. Tapi kita biasanya selalu ada promo, ada macam-macam dan lain-lain. Dan biasanya saya coba kalau misalnya lulusan dari BBB gitu, itu rate-nya khusus lah, udah pasti lah. Oh. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk individu buat kerja publish rate-nya 75. Kalau untuk mau meeting? Mau meeting macam-macam. Kan ruangannya luasannya Oh, tergantung kapasitas ruangannya. tergantung kapasitas ruangan. Oh, kapasitas terkecil tuh berapa orang? 6-7 orang lah, 150-an per jam. Oke, udah sama makan. Belum. Enggak lagi. Ini nyediain makan nggak sih? Enggak. Oh, enggak, kira nyediain makan juga. Kecuali kalau Kirain ada segala ya. workshop tertentu yang kepengin Bu, kita Oh, sekalian kalau ada yang dong mau bikin karena workshop bisa. seharian disediain makanan gitu. Ya kita sediain, Oh, tergantung gitu. aja permintaannya. Kalau untuk buffet ruangannya bisa kita bikin buffet, tapi kalau enggak ya kita bikin kotak aja, nasi kotak. Ruangan terkecil 6 sampai 7 orang, 6 sampai 150.000 per jam. Kalau yang besar, paling besar? Yang besar publish rate-nya yang Batavia yang muat 120 orang itu satu hari kita jemputnya full day dari mulai jam 9 sampai jam 5 atau jam 6 kita fleksibel biasanya kalau satu harian tuh fleksibel ya Oke. karena kita juga nggak sewain lagi ya pada akhirnya tempat itu ke tempat karena udah di-book untuk satu udah dibook itu untuk aja. satu kegiatan gitu kan itu 6,5 juta. Oh. 6,5 juta. Rajin-rajin aja nanya promo karena kita selalu ada promo. Ini apa? Di medsosnya apa? Mula Indonesia. Oh, Mula ya? Di IG kita IG apa Mula Facebook? Indonesia. IG ada, Facebook ada. Mula Indonesia. Mula Indonesia. Kayaknya kalau Facebook Mula by Galeri Jakarta deh, karena waktu itu masukin apanya nggak bisa atau apa gitu. Jadi kita agak beda sedikit Jadi promonya di situ ya? di situ. Oke. Jadi ini duit muternya sebenarnya dari co-working space ya? Ya, dari coworking space sama UKM. kelas-kelas. Karena UKM-nya kurang tumbuh ya? Kurang tuh. Sama kelas-kelas dan kita harus harus kreatif dengan program. Karena program itu yang orang menarik untuk datang. Misalnya kita di sini, satu lagi saya share. Jadi Mula nggak cuma itu aja. Mula itu menumbuhkan orang-orang yang bekerja di sini menjadi punya bisnis baru. Wah, itu edit value itu. Ya, contohnya kita punya JMA namanya. Jakarta Models JMA, Jakarta Models Academy. Nah, dulu ini foundernya namanya Aswi. Jadi kalau kita lihat medsosnya dia itu Pragawati yang berhijab. Gitu. Jadi dulu mulanya dia banyak ditolak oleh desainer karena dia berhijab. Lambat kan dia ganti bajunya kan, dan tempatnya juga harus khusus, nggak bisa suka-suka. Itu yang bikin dia ditolak, ya wajar juga gitu loh. Itu yang bikin dia berpikir kita bikin apa ya gitu. Nah dia mulai dengan medsos dan tidak berpikir untuk bisnis. Nah ketemulah di kita di sini, kita bilang kenapa nggak bikin kelas? Kalau di catwalk itu kan ada masanya. Umur sekian udah nggak laku lagi. Bikin kelas untuk model yang baru. Teman-teman, anak-anak teenager atau siapapun yang kepingin belajar jadi model, sekolah di sini. Dan bukan cuma jadi model, tapi pengembangan diri. Karena misalnya gini, anaknya jalannya bungkuk nih, si ibu kepengen anaknya jalannya yang bagus dong gitu kan. Boleh, kita sediakan kelasnya di sini. Atau public speaking, cara ngobrol yang baik gimana, atau olah tubuh, body language yang bagus dilakukan gitu ya. gestur, dandan. Kita bikin. Jadi Jakarta Models Academy itu invite itu di sini. Gitu. Nah, Aswi tumbuh kan menjadi suatu industri baru. Gitu. Jadi dia punya. Itu masih sekarang rutin? Masih.
Oh. Dari mulai kita tumbuh dia jalan sampai saat ini, dan udah programnya itu udah berjalan reguler. Nah, ASWI menciptakan lagi model-model baru ataupun orang-orang yang siap kerja dengan PT. Gitu. Jadi Mula menciptakan ASWI menciptakan lagi pekerja-pekerja lagi yang siap di lapangan. Gitu. Itu yang kita lakukan. Atau Mula juga menerima PKL loh, yang anak-anak sekolah Untuk SMK, kuliah boleh, silakan belajar. Magangnya ngapain? Ya ngikutin flow-nya kita. Oke. Kalau kita bisnis kita di apa, gitu kan? Nah, mereka akan kita ajarkan seperti itu. Kalau misalnya anak dari SMK Grafika misalnya, dia kan bikin konten kan, bikin apa tuh, kita ada. Gitu. Kalau yang kuliah? Bisa juga. Kemarin ada 3 anak, saya lupa, kayaknya kampusnya dari Ider Prastia Mulia atau Binus ya, saya lupa. 3 orang. Jurusannya ada yang manajemen, gitu. Ada yang kimia nggak mungkin di sini. Kimia kayaknya nggak pas ya. Kecuali dia kepingin belajar bisnisnya dengan ilmu kimianya, gitu. Bisa aja, bisa aja gitu. Karena semuanya kita bisa connectingin. Gitu. Nah itu kita kreasikan lah di sini. Kira-kira seperti itulah. Jadi DNA-nya udah berubah ya sebenarnya. Tadinya galeri co-working, UKM. Tadinya galeri UKM. Jadi co-working space ya. Jadi co-working space yang sebetulnya intinya sih sama, memberikan fasilitas kepada. Ngasih tempat lah ya sebenarnya. Ngasih tempat. Ngasih panggung juga ya. Ngasih panggung kepada teman-teman UKM ataupun siapapun yang startup mungkin yang membutuhkan tempat untuk mengembangkan diri, dan juga bukan untuk bermula saja, tapi dia juga bisa berkoneksi, berkolaborasi, dia juga bisa beredukasi di sini, dia belajar, jadi satu sama lain saling terkait. Kita kepinginnya Mula memiliki manfaat yang seperti itu. Kalau dibilang orang banyak banget maunya, nggak apa-apa. Karena semua arahnya ke arah tujuan yang sama, yaitu memiliki suatu usaha yang sudah siap bertanding dengan dunia luar yang kita tahu nggak mudah, nggak gampang gitu loh. Seperti kita ketahui banyak sekali UKM kita tumbuh kembang, tumbuh mati, muncul lagi, dan memang untuk fight-nya itu teman-teman UKM kita luar biasa loh. Nggak ada matinya kalau buat saya, tapi nggak akan tumbuh kalau tidak dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang mendukung. Nah, kita kepingin Mula itu menjadi bagian dari teman-teman UKM semua, teman-teman yang mau usaha ataupun orang-orang yang sebenarnya udah settle tapi membutuhkan fasilitas, kita coba provide di sini. Pak Bi udah pernah diajakin dulu buat ngadain di sini workshop? Pak Bi udah beberapa kali bikin di sini. Udah bikin konten video tuh loh. Mas Mono bukan ya? Bukan. Jadi teman-teman diajarin untuk bikin video dari produknya. Itu dilakukan, dan Pak Bi nggak tanggung-tanggung loh, ngundang timnya pada saat dulu di hotline. Jadi ada Mbak Tia Subiakto yang ngajarin jingle gitu kan. Ada beberapa orang. Itu dari linknya apa? Workshopnya pernah di sini? Di sini. BBB ya? BBB belum ya, karena kalau yang udah pasti BBB kalau loadnya di rumah UKM nggak cukup, Pak Bi akan IPD banget ya kan ya Pak Bi ya, gitu loh, Bu Duita, gitu loh. Tapi selama ini sih memang selalu gitu, Mas Kasim selalu pasti cari, Mbak, gitu kan, kita nih ternyata banyak banget nih ini, gitu, nah kita di sini, gitu. Terus apa lagi ya Pak? Kalau Bosman itu Mardigu mah udah rutin di sini? Pak Mardigu tuh pasti dan rutin ya. Beliau sebenarnya mulainya kelasnya beliau Rabuan itu emang acara dia ya? Acaranya beliau. Dan memang kita yang minta. Kita minta networknya dia untuk tahu Mula. Gitu, karena kan kita Mula baru itu, kembali lagi sesuatu yang baru itu nggak cepat orang akan kenal. Nah, salah satu strategi yang kita lakukan, kita mengundang Pak Mardigu Wowi untuk melakukan kegiatannya di sini gitu. Which is sebenarnya kalau kita mau cerita ke belakang, Mas Wowi itu boleh dibilang salah satu founder dari Mula. Gitu. Cuma memang beliau nggak aktif karena kegiatannya udah begitu banyak. Jadi
Kalau saya teriak-teriak, Mas bantu dong ini. Kalau beliau punya kemudahan pasti mau. Pantesan sering posting di Facebook tuh ada dia Ada. terus ya, karena Betul. emang ngegelar di sini. Ngegelar di sini. Tiap Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Rabu jam 4 sampai Gratis. jam 6 sore. Gratis. Dan Temanya nanti dia yang bawa. macam-macam. Kalau dulu berdasarkan UKM yang punya proposal, misalnya properti, gitu kan, nanti yang akan presentasi Oh dia teman-teman. bawa lah nanti. Oh. Gitu. Nah, Kemarin kalau- bawa Helmi Yahya apa temanya? Saya kebetulan nggak hadir, saya nggak tahu itu Mas Wowi mau punya tamu Mas Helmi, karena memang beliau kadang-kadang sering banget bikin kejutan. Waktu seminggu sebelumnya juga ada Pak Bi, saya nggak tahu gitu. Jadi iya, untungnya rame-rame itu ya. untungnya masih keburu ke sini gitu. Jadi kalau Mas Helmi mungkin kemarin ngebahas masalah beliau yang lagi ngehits TVRI. kan, beliau diberhentikan ya dari TVRI. Saya rasa mungkin itu yang dikupas gitu. Kalau ke Pak Bi share aja, kebanyakan sebetulnya share kisah sukses perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mapan banget, orang-orang yang sudah paham benar dengan keilmuannya. Itu yang dilakukan di sini. Jadi kemarin kalau pas Pak Bi kebetulan ada Mas Koko yang dari McD itu lagi kerja di sini gitu. Jadi terus kita bilang, Mas ikut sharing dong gitu. Wah kelasnya jadi seru Padahal banget. lagi kerja. Padahal lagi Sering kerja. di sini, Pak Koko. Sering Handoko kan ya? Pak Koko siapa sih namanya? apa ya, kita kenalnya Saya Koko Koko aja. doang. Padahal ya itulah kira-kira seperti itu. Jadi yang alhamdulillah adalah banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat-sangat ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini, mau men-share ilmunya di tempat ini dan gratis. Saya nggak bayar Pak Bi, saya nggak bayar Pak Mardigus, saya nggak bayar Pak Helmi, saya nggak bayar Pak Koko, atau banyak orang lagi bekas CEO-nya XL pernah datang ke sini. Orang yang Ignatius, lupa dia namanya. Jonan. Bukan. Yang bikin logonya Dufan, yang menumbuhkan Dufan, itu juga pernah sini. Atau Pak Peter, itu adalah salah Peter satu bukan Pak Peter Ong, dia salah satu dulu orang Sinarmas, orang di atasnya Sinarmas yang ilmunya itu juga luar biasa sekali, dan mereka mau share di tempat ini gratis loh. Dan itu luar 2 jam biasa. lagi. Ya. Kita ngobrolnya asik banget gitu loh, sehingga apapun yang ditanya oleh audiens pendatang saat itu dijawab dengan sangat-sangat clear. Tapi jangan lupa teman-teman guru-guru kita ini pun punya kelas. Jadi kalau memang pengen fokus belajar branding, masuk kelasnya Pak Bi. Kalau pengen fokus belajar ilmu Bisnis. operation, ilmu kuliner, bisa ada Pak Koko, bisa ada Bu Yuyun, ya kan? Iya. Gitu loh. Atau kalau ke Mas Wowi, dia lebih banyak membangun keinginan kita untuk lebih semangat lagi. Kalau kita mau jadi kaya itu gampang sebenarnya. Jadi itu kepedean kita untuk melangkah menjadi seorang pebisnis itu di-share oleh beliau. Itu yang di MMBC-nya. MMBC itu singkatan, kok jadi ngeblank semua. Milioner Itu bawaannya Pak Wowi. Pak Wowi. Atau yang gampang nih, sadar kaya. Beliau juga punya kelas yang namanya sadar kaya. Kita harus sadar, kita harus paham, kita tuh harus punya ambisi kita menjadi kaya. Karena manakala kita menjadi kaya, kita bisa do everything dengan mudah. Kan kalau kaya itu nggak jelek. Kaya itu kita bisa lebih banyak bersedekah lagi. Kalau kita pengen sedekah, kita bisa banyak lagi men-share apa yang rezeki yang kita punya untuk kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita nggak kaya susah. Kalau kita miskin, apa yang ada kita nanti minta. Tapi kalau kita kaya, kita bisa memberi tangan tangan kita bisa, telapak tangan kita bisa ada ininya di bawah, bukan di atas. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh Pak. Jadi yang general mah tiap Rabuan 2 jam. 2 jam. Kelas khususnya sih ke mereka aja langsung Ya, ya. kelas khususnya ada kira-kira nanti dia tiap beberapa bulan sekali. Biasanya dia kayak bootcamp. Kalau Pak Wowi bikin 2 hari misalnya di Jogja, 2 hari di Malang, 2 hari di Bali, whatever lah. Itu produknya ada ini aja, medsosnya aja cari.
Pak Wawi demikian, Pak Bi demikian, Pak Budi Satria Isman demikian, Pak Koko juga demikian. Mereka masing-masing punya kelas khusus. Jadi buat sahabat sekalian yang kepingin lebih fokus lagi belajar tentang A, tentang B, tentang C, ya datang ke kelasnya masing-masing. Kalau mula ini kan cuma pemanasan. Cuma tempat ngumpulnya Cuma seringnya di sini. Ya, yaitu blessing sekali buat mula juga gitu. Manakala kita kepingin terjadi kolaborasi di tempat ini, dan itu sudah terjadi. Manakala kita kepingin terjadi kreasi di tempat ini udah terjadi. Dan manakala kita kepingin edukasi ada di sini, di mula udah terjadi juga. Dulu waktu BBB 2 datang ke Pabi, bawa Mulanya, bisnisnya apa? Bawa bisnisnya Indonesia Tourist Information Center, karena saya lagi Udah mula? galau. Belum ada mula. Mula lagi proposal. Karena kembali lagi berkaitan dengan pemerintahan itu nggak cepat. Saya punya wacana atau punya ide untuk bikin mula di tempat ini tahun 2014. Manakala kontrak kita dengan Pemprov untuk mengelola tempat ini mau habis. Jadi kita masuk ke tahap kedua. Mula itu digarap. Saya majukan itu nggak langsung Pemprov paham. Apa sih co-working itu gitu? Apa sih yang kamu mau Bu gitu? Bukan Pemprov aja, Citos juga Karena masih dulu baru. belum ngehits ya co-working space itu. Belum, baru ada 1-2 aja. Pihak Citos sendiri swasta belum paham juga karena Jakarta belum ngehits banget waktu itu. Okay. Saya paham yang namanya mula di Bali. Kalau pernah dengar Faye Alut itu sekarang presidennya co-working Indonesia. Itu dari beliau punya co-working namanya Kumpul. Jadi co-working selama ini di Bali itu bule-bule yang ngisi. Jadi co-working itu kan sebenarnya kumpulan komunitas ya yang berkolaborasi. Jadi ada kumpulan komunitas yang ada di Ubud, yang surfing adanya di Kute gitu kan. Nah, Faye ini bikin namanya Kumpul. Kumpul ini yang pertama memfasilitasi pribumi orang kayak kita. Punya tempat untuk bekerja. Kalau nggak punya kantor di sini loh tempatnya kamu gitu loh. Dan bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Waktu itu Faye lebih banyak orang-orang wartawan, orang-orang kreatif ya yang masuk ke dalam itu gitu. Dan alhamdulillah Faye ternyata tumbuh, begitu co-working tumbuh juga. Beliau malah jadi leader buat co-working yang lain. Muncullah itu kan banyak co-working, ada co-work, ada co-hive, macam-macam. Gitu. Nah itu kita tumbuh sekali, terus ada Backcraft kan yang mendukung kan. Nah, itu menjadi sesuatu yang tumbuh sangat baik sampai hari ini pun co-working nggak kira-kira bisnisnya tumbuh banyak banget. Itu sekarang tinggal co-workingnya itu mau kemana? Kayak mula co-working. Kita juga anggota dari perkumpulan besarnya co-working. Tapi kita memiliki kekuatan adalah kita memiliki program. Saya rasa yang pertama melakukan program itu adanya di mula. Jadi kalau co-working yang lain cuma menyediakan tempat. Punya kelas-kelas, punya ruangan untuk kerja, orang punya kelas datang ke mereka, saya mau sewa tempat Anda untuk kelas saya yang ini. Kalau mula enggak. Kalau mula kita menyediakan hal tersebut, tapi kita punya tambahan, kita punya program. Itu karena ya basic kita adalah kita ingin menyediakan tempat buat teman-teman UKM. Basicnya tempat ini, gitu. Jadi gimana teman-teman UKM tidak lagi mencari tempat belajar di mana-mana, tapi kita fasilitasi gratis lagi. Program yang udah ada apa? Keuangan, pemasaran itu ada di sini. Pajak, laporan pajak. Itu juga kita mulai kita mulai bisa kesini dong, tax planning. Sudah pernah woro-woro sama Mas Rizky, tapi belum ini ya, belum ngeklik gitu. Tapi aku udah ngejapri gitu. Kita ngejaprinya sih justru laporan pajak kita. Nah kalau ini kayak apa sih? Kalau ini kayak apa? Karena kita kan ada 2 ini nih. Yang satu retail, yang satu ruangan-ruangan dan program. Pajaknya beda. Beda. Beda pajaknya. Nah itu kita banyak nanya. Mungkin kategori bisnisnya karena beda gitu ya. Betul. Jadi kalau kayak mula setiap kegiatan itu 10% exactly. Tapi kalau kita kan termasuk UKM yang 0,5% dikenakan. Gitu. Jadi kita Galeria ini tidak mengenakan pajak kepada tenan. Kita yang bayar semua. Gitu. Jadi omset yang masuk ke kita misalnya sebulan 10 juta. 10 juta dari 10 juta itu kita bayarkan pajak. Gitu. Jadi biar nggak PR buat teman-teman UKM. Tapi kalau teman-teman UKM pengen belajar gimana caranya berhitung pajak seperti itu, di sini juga bisa diajar. Ada kelasnya. Finansial,
Finansial Pajak. apa ya? Apa, Oke. programnya Finansial ada, pajak ada, marketing ada. Ini apa? Self pengembangan diri. Pengembangan diri. Nah, itu juga ada. Kerajinan gitu ada juga. Kerajinan ya itu sewaktu-waktu kita bikin. Misalnya dan tergantung permintaan. Kalau ada kelompok yang 5 orang aja kepingin belajar merajut misalnya, kita cari guru. Oh bisa kayak gitu. Bisa banget, sangat bisa. Karena Bu Eti udah terkoneksi sama Iya. UKM lainnya ya. Emang orang kadang-kadang bingung, Bu lu ngerjain apa sih Bu? Katanya gitu tahu nih, dia juga bingung tiba-tiba masuk ke UKM, tiba-tiba masuk ke pariwisata, tiba-tiba masuk ke ini. Tapi kalau kita connectingin, saling keterconnecting loh itu. Kalau kita bicara, saya basicnya di UKM karena saya juga UKM. Saya UKM pembuat sarung bantal, bed cover dan lain-lain. Ini produk saya. Gitu. Sampai hari ini saya masih punya tukang dari tahun 2000. Berarti saya udah 20 tahun bikin ini. Dan masih ada, masih ada di Pondok Cabe kita punya workshopnya gitu loh. Terus nggak cuma itu aja jadinya gitu loh. Lalu masuk ke dunia pariwisata, dipercaya oleh 10 provinsi untuk mengelola turis informasi yang ada di Bali. Jadi di Bali itu ada turis informasi yang 10 provinsi ada di dalamnya. Jadi kalau ditanya boleh sombong tuh, surat perjanjian kerjasamanya, penunjukannya itu dari 10 gubernur, 10 loh gubernur yang tanda tangan, keren ya. Di Bali. Di Bali, tapi bisnisnya belum jalan mau gitu loh. Nah itulah yang masih gimana. Jadi gitu. di Bali itu maksudnya 10 provinsi ini Iya. bersepakat untuk Bikin turis memamerkan informasi, nggak produk loh mas, tapi promosi city pariwisata. branding kali ya, City branding. atau memasarkan kotanya. Memasarkan iya, jadi misalnya dia punya destinasi pariwisata, saya anggap Jawa Barat. Jawa Barat punya Jatiluhur misalnya kan, dia woro-woro, dia punya program apa itu tempatnya di kita. Kenapa dipilih Bali? Bali itu pintu gerbang turisme dari semua. Kita berkeinginan orang nginjek Bali, dia melangkahkan kakinya ke provinsi lain. Nah kembali lagi provinsinya banyak, kepalanya banyak, sehingga sampai hari ini belum jalan. Saya masih tetap ada hope, saya tetap ngimpi. Karena kalau kita lihat negara lain yang kecil, Malaysia, Singapura tuh nggak punya destinasi pariwisata loh. Kenapa pariwisatanya tumbuh? Karena dia mempackage apa yang dia punya dengan sangat baik dan mempromosikannya dengan sangat baik. Dan dia punya fasilitas turis informasi yang pantas. Kayak Malaysia dia punya yang di tengah kota tuh di KLCC. Turis informasinya gedungnya udah sama kayak kita yang punya di Bali. Tapi dia punya kegiatan yang sangat baik di situ. Kita pun sudah buat itu di Bali itu. Jadi kita ada kafenya, Jalan Kute Jalan Raya Kute nomor 2. Itu udah ada gedungnya. Udah ada gedungnya. Bisnisnya udah jalan mas, tapi nggak tumbuh karena provinsinya belum belum justru aktif. Ibaratnya kan tenannya si provinsi yang 10 itu, tapi belum aktif. Ada apa aja? Provinsi mana aja? Banten, Lampung, Jakarta, seluruh Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, NTT, NTB, Bali. Jogja 10. udah siap kali misalnya. Alhamdulillah sampai hari ini karena yang kita jaga adalah event kita Color of Culture Festival. Jogja ngikutin terus, Banten ngikutin terus, tapi provinsi lainnya belum, DKI aja belum. Tuh. Jadi ini kan sebenarnya boleh datang ke Bali ini gerbangnya. Ternyata waktu dia ke visit ke informasi turis itu, kita sodorin. Ternyata ada ini nih Tangkuban di Jawa Barat gitu kita punya provinsi lain yang kerennya sama Bali dan berbeda sekali. Kamu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Kita kepingin itu, jadi kan itu mesti dibangun, banyak sekali infrastruktur yang harus dibangun. Saya udah sesuai dengan kesepakatan, saya udah beresin gedungnya, saya bangun waktu itu bisnisnya mulai dari toko oleh-olehnya, restonya, dan lain-lain. Oleh-oleh si provinsi itu ada di situ? Saya kepinginnya khas produk unggulan provinsi ada di situ. Karena nggak kirim barang, jadi kita tumbuh seperti Krisna, seperti yang lain, barang kita sama, ya nggak survive lah kita. Akhirnya saya tutup setelah 2 tahun karena operationnya saya yang tanggung sendiri kan. Nah itu yang bikin saya luka dan berdarah-darah sampai hari ini. Jadi bagus ya itu. Bagus banget, dan buat saya Bali terlalu besar sehingga saya mundur nih. Kita mulai dari Kota Tua, kita mulai dari provinsi DKI. Tapi di sana masih ada gedungnya. Masih ada. Kita akan connecting ke situ. Tapi kita bangun yang kecil dulu dari Kota Tua. Yang alhamdulillah nanti di Kota Tua itu akan ada turis informasi yang modern lah, yang bagus. Nah, ini kita connectingin. Nanti akan ini jadi pilot project, jadi percontohan buat provinsi lain sehingga mudah-mudahan provinsi lain akan melek.
bahwa kita yang begitu banyak kekayaan tentang pariwisata itu sudah wajib punya turis informasi yang layak. Mestinya ke Menteri Pariwisata tuh. Ya Pak itu. Wisnu kan sekarang. Iya, Utama kan? iya kalau menteri yang lama kan Pak Aye udah datang ke gedung saya. Emang nggak gampang. Gimana caranya harus nyampe ke sana tuh? Betul. Ya kan? Karena yang ngebangun itu ternyata di Indonesia, saya belajar sekian tahun sekian lama di Indonesia tuh kalau kita ingin menumbuhkan sesuatu harus mulai dari kita dulu. Walaupun kita terconnecting dengan pemerintahan, BUMN atau apapun itu bentuknya. Karena begitu banyak pekerjaan yang mereka emban sehingga tidak bisa fokus ke sini. Jadi memang kalau Mas Wowi selalu bilang swasta dong digerakkan, saya setuju sekali. Iya, Gitu, dia di karena Instagramnya emang sering selalu sebut swasta. Iya. Karena kita lihat pemerintah kita, kalau saya sih, kalau Mas Wowi kan bahasanya kacau ya, kalau saya sih bahasanya sopan kali, Dia kerjaannya kan banyak itu banget. apa? Sontoloyo ya. Iya, kerjaannya banyak banget sehingga mereka nggak bisa ngerjain yang ini. Jadi ya serahkan aja ke swasta, tapi didukung gitu loh. Karena tanpa didukung nggak akan berjalan. Contohnya gedung kita di Bali itu kita nggak punya IMB, kita nggak punya izin. Jadi manakala kita mau melakukan sesuai dengan aturan itu kan agak susah. Mestinya sih itu nyambung banget sama Disputpar ya. Betul, betul banget. Nah ini kita mulai di Kota Tua dari komunitas. Nanti Indonesia Tourist Information Centernya tumbuh di situ dulu. Lalu kita akan connectingin. Mas Wowi juga lagi bantu kita dengan aplikasi gitu loh, dengan aplikasi supaya viral. Kayak beliau kan cukup ini ya, gitu. Banyak sekali yang bantu. Ini kembali lagi project orang-orang yang peduli akan pariwisata kita, peduli akan Indonesia kita tentunya. Karena kan informasi turis itu kan hubnya nih, Ya. hubnya untuk dulu kan ada kita Wonderful Indonesia kan 2000 berapa ya? 2008 ya? Sampai hari ini kan tagline-nya Masih kementerian masih Wonderful Indonesia. Masih itu nyambung banget kan? Betul. tempat itu. Tapi kalau buat saya sorry nih, Wonderful Indonesia udah nggak update lagi. Kita bicara Wonderful Indonesia, kita bicara pesona Indonesia, kita hanya bicara destinasi. Kita hanya bicara mata yang melihat satu keindahan. Tapi kita nggak masuk ke dalam rasa, ke dalam hati, ke dalam pikiran. Kalau buat saya, gitu loh. Tapi kalau yang Pak Biworo dengan Indonesia Spicing the World itu lebih dalam lagi, karena itu akan menyangkut ke kuliner kita, rempah kan, akan menyangkut dengan sejarah kita, rempah lagi. Itu cerita kalau digali banyak Exactly. banget Jadi ya. kalau memang kita gali, karena kan memang DNA kita mulainya dari rempah, Iya, ya kan? Dengan adanya jalur sutra, dengan adanya perdagangan rempah dan lain-lain. Nah itu kalau kita mau gali sama-sama, Karena yang itu akan dulu jadi sesuatu yang banget. Wonderful Indonesia itu hanya destinasi kotanya aja gitu ya. Enggak juga kali ya, dulu waktu zaman itu kan zamannya Pak siapa ya, saya lupa, Abu Maria Pangestu atau sebelumnya ya, udah lama sekali gitu loh. Jadi memang nomor satu memang harus diupdate. Nomor dua kalau kita bicara mungkin zaman itu destinasi kali fokusnya ya, sehingga nggak salah juga gitu. Iya. Cuma sepanjang perjalanan waktu kita harus Maksudnya update lagi. dikembangin ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Jadi wisata edukasi juga bisa melalui rempah. Banyak banget. Nggak pakai itu aja Keren branding banget. Indonesia, izin ke Pak Bi. Itu ya di informasi Pak Bi center. terbuka kok. Nah itu sebenarnya kepinginnya kan jadi gerakan Tujuannya yang emang rebranding Indonesia itu. iya Bahwa di Information Tourist Center itu nanti ada informasi seputar Indonesia kan gitu betul. kan. Nah kan tapi kita belum terconnecting dengan orang-orang pemangku keputusan. Gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Memang Indonesia ini Masing-masing ya. masing-masing. Jadi si A kepingin begini, si B kepingin begini, si C. Nah itu kita nggak akan dapat sesuatu yang fokus gitu loh. Yang satu yang akan kalau dilihat truly Asia-nya Malaysia, saya ngiri banget loh. Iya itu. Truly Asia harusnya kita itu yang punya. Betul. Dia kan klaim itu karena di sana ada India, ada Malaysia, Betul. ada Cina ya. Betul. Basicnya di kita itu semua ada. Iya. Ya kan?
pengembangan yang ada di sana itu kan semua asalnya dari kita. Kita nggak boleh ego bilang itu semuanya kayak rendang misalnya, atau itu kita harus telusuri sejarahnya. Karena kan masyarakat yang hidup di sana pun hampir sama dengan kita, dengan Melayu, ya serumpun ya. Jadi ya memang kembali lagi bagaimana kita aware dulu. Jadi jangan sampai udah mau dimanggil, udah mau dicaplok baru kita ribut. Selalu begitu kan polanya kan? Terlambat. Nah itu. Jadi kita jadi sesuatu yang ketinggalan terus gitu loh. Ayo dong kita yang duluan gitu, karena semuanya kita punya. Iya. Itu yang di Kota Tua banyak bule apa di sana? Sedikit masih. Jadi targetnya malah ke yang lokal ya? Enggak juga. Itu kita kepingin menaikkan kelas dari Kota Tua menjadi destinasi pariwisata yang pantas, yang mana orang-orang dari luar, turis baik dari Eropa, Amerika, Afrika, juga Arab mungkin, Asia, itu kalau datang berasa nyaman. Mereka tahu, tapi mereka nggak berasa nyaman karena sekarang tuh kan PKL-nya banyak. Terus maaf, saya bukannya tidak mementingkan kepentingan masyarakat yang di lapisan bawah, tidak. Tapi tempat itu bagus, sayang karena tempat itu akan bisa mendatangkan bisa mendatangkan pemasukan buat negara kalau turis yang dari luarnya datang ke situ. Karena kan itu impactnya bukan cuma ke datangnya turisme aja, tapi masyarakat di kelas bawah yang berdagang akan kena juga impactnya, ya kan? Hotel-hotel, losmen akan kena juga impactnya. Jadi impactnya itu sebenarnya dari bawah sampai atas. Tapi kita harus tumbuhkan dulu ini menjadi destinasi pariwisata yang pas. Nah, kalau tempat destinasi pariwisata ini dipenuhi oleh PKL, yang datang cuma lokal dan dari masyarakat kelas bawah. Tapi kalau kita tumbuhkan, ada mula di situ, nekat nih mula loh sebenarnya. Kita menjadi pionir melakukan satu usaha di situ. Tapi kita tahu kita akan dibantu oleh banyak orang. Itu yang kita pegang. Lalu nanti ada misalnya nih ngimpi. Kita kan punya produk kopi yang keren, yang udah besar. Kalau yang kecil-kecil kan banyaknya lagi tumbuh. Nah, itu bisa dibikin suatu food court yang misalnya kalau mau nyobain kopi Nusantara di Kota Tua ada loh. Itu booth ya kan, itu bisa dilakukan. Tapi kita juga perlu brand besar yang sudah dikenal. Itu wajib supaya orang melihat ada apa di situ. Misalnya kapal api kan kopi Indonesia banget. Iya. Diminum oleh lapisan dari mulai yang bawah sampai yang atas. Gitu kan? Nah itu beliau mau aja melakukan kegiatannya di Kota Tua, misalnya bangun House of Coffee, terus Teh Sosro House of Teh, karena teh itu belum membudaya di kita, padahal orang kita banyak sekali minum teh. Budaya minum teh di rumah-rumah itu sudah terjadi, tapi kita belum punya wadah yang bagus. Waktu saya belajar, saya pergi ke Bangkok itu ada rumah khusus yang untuk minum teh. Atau ke Cina itu kan mereka budaya minum tehnya kencang sekali kan. Jadi artisannya minum teh, artisannya kopi gitu kan. Itu kan belum ada. Nah kalau misalnya nih perusahaan-perusahaan besar itu mau bikin di Kota Tua, apa nggak keren coba? Bayangin, mereka berkegiatan di situ. Jadi turis itu kepingin tahu kopinya Indonesia, datang ke kita. Tehnya Indonesia, bagaimana cara minum teh yang gaya atau whatever lah itu judulnya, datang ke Indonesia, datang ke Kota Tua. Nah, ini konsep ini bisa kita bawa ke tempat lain nanti misalnya. Atau kita juga tidak menutup tempat itu menjadi suatu wisata spa. Kan kita bisa bangun juga spa jangan negatif ya gitu loh. Spanya ini positif kayak yang dilakukan oleh Sari Ratu misalnya kan. Gunakan rempah karena kita kan ambience Kota Tua itu rempah kan. Pakai kopi, pakai teh, pakai kunyit. Satu yang saya lupa ceritain di Kota Tua tuh, monggo datang Mas Oksan juga saya undang gitu. Saya traktir nih benar-benar datang ke Kota Tua. Kita ngafe tapi jamu yang kita minum. Yuk. Wow. Tahu nggak itu siapa yang punya? Larutan cap kaki tidak Sindo ya kalau nggak salah. Sindo bukan Sendo. Perusahaannya apa tuh? Cap kaki 3 ya? Ya cap kaki 3 deh kalau nggak salah. Dia Sendo. Pokoknya salah satu dari larutan penyegar itu tuh. Dia bikin kafenya jamu. Namanya Acaraki. Ada di situ? Ada.
Dia udah bikin punya dua. kafe isinya jamu. Jadi bikin kunyit prosesnya kayak kopi. Oke. Itu Wah, keren banget. unik. Aku ada ininya. Nanti tak share. Videonya tak share. Jadi misalnya Kopi kan sekarang lagi ramai tuh. Nyeduhnya, gilingnya gitu ya. nah mereka lakukan jamu. itu buat jamu. Wah, keren. Dari kunyit, dari beras kencur, brotowali itu ada di situ. Dan di mix sama dia, misalnya kencur dipakein es krim. Dijamin Jadi anak modern, milenial, anak yang bilang benci sama jamu pasti suka kalau nyoba di situ. Gitu. Yuk datang yuk gitu loh. Kontak saya, pokoknya tak traktir untuk mencoba acaraki itu seperti Acaraki apa. itu nama tempatnya. Nama tempatnya. Acaraki. Nah gitu kita udah punya tuh satu di Kota Tua yang keren banget. Oke. Di samping Nah, ada Bu Eti maunya itu jamu dada, maunya ada kopi juga, ada teh kopi, juga ada teh. gitu ya. Keren kan? Kebayang tuh kayak apa tempat itu. Gitu. Harus Jadi nyodorin itu dong proposal. Atau Pak Mardigo aja. bantu doa, kita lagi proses di situ. Oke. Nanti kan saya tulis ini. Ya, nanti adalah brand-brand yang tapi masih belum boleh di-announce, gitu lah, dibantu sama PDKT. Padi, gitu lah itu. Memang Harus sering main ke rumah KM berarti. iya, pokoknya kalau kita belajar di Pak Bi tentang branding, nggak akan ada ruginya. Jangan bicara mahal, karena ilmu yang kita dapat ternyata murah banget. Yang dia itu murah loh, banding yang muridnya. Bayangkan? Yang murid lebih mahal. Atau kita belajar di Pak Budi Satria Isman gitu. Iya, iya. Pak Budi Atau kan disebut terus itu di workshop ya Pak Bi itu. ya, Yang itu BB itu memang keren banget tuh Pak Budi dan Pak Biakto ya. Gitu ya, mudah-mudahan dimulai dari dua orang ini yang memang menelurkan semangat untuk berbagi, semangat kemajuan produk kita, semangat untuk Indonesia kita, insya Allah lah. Saya lagi nunggu sih soalnya itu di medsosnya Pak Bi itu dia Pak Bi, Pak Budi, Ya, Pak Koko, ya, Bu Yuyun, Bu Yuyun itu ngumpul semua tuh. Mardigu sempat juga Helmi tuh. juga Helmi, bisa lah aduh, masuk itu kan. bakal jadi apa dahsyat ini tuh. Dahsyat. Kalau bisa jadi satu tuh luar Iya, biasa. iya. Itu yuk kita bikin itu yuk. Kita ngumpulin mereka nih, kita woro-woro menjadi sesuatu yang kita jadiin suatu kegiatan. Ayolah. Bermula dari sini. Iya, bermula dari sini. Bermula. Bermula dari sini. Kita main ke rumah KM gimana sih siang? Boleh, yuk. Ada Saya sih ini ya. langsung sana nih. Ada sekarang. yang ke berapa nih? BBB Sekarang 57. 57 ya. 57. Luar biasa ya. Pak Bi mulai dari tahun 2016. 16. Saya BBB Bu Eti kedua. angkatan 2. Jadi saya termasuk Jauh yang sekali, saya udah 45. langka. Jauh banget. Tapi anyway, Pak Bi banyak sekali menelurkan teman-teman UKM yang tumbuh, yang pede. Begitu juga dengan Pak Budi Satria Isman, ada satu produk yang Tugu apa ya, bapia Tugu, bapia Iya, yang ya, bapia. dikukus. Nah, itu Ya. Itu punya Pak Budi. Mas Angga, bukan punya Pak Budi, Bukan. punya Mas Angga dan ibu dan istri. Itu UKM juga yang memulai dari kecil, dari bawah sampai sekarang mau IPO ya. Luar biasa banget. Dan Mas Angga ini juga seorang pembelajar. Dia belajar juga di Pak Bi. Jadi nggak belajar di satu guru. Pak Budi. Pak Budi apanya di situ? Mentor. Ya, mentor, coaching, konsultan semuanya. Gitu. Jadi kan kembali lagi kita belajar di banyak orang yang memiliki ilmu yang sesuai dengan bisnis kita, yang berjodoh, yang jadi coach kita tuh nanti siapa? Karena ternyata kita dalam hidup pelatih, guru, coach itu harus. Karena tanpa itu kita berjalan nggak ngeraba-raba. Arahnya kita kemana? Ada pembimbing. Benar. Coach itu bisa macam-macam. Orang tua kita. Kalau kayak perusahaan yang besar kayak kapal api, dia menurunkan tongkat estafet dari orang tua ke anaknya, udah generasi ketiga. Pak Bi melakukan hal itu keren banget ke Mas Dion, ya kan? Nah itu juga kan kita bisa bilang coachnya Mas Dion itu termasuk Pak Bi. Iya. Gitu. Nggak harus orang tua. Kita yang nggak punya orang tua pebisnis, kita cari orang-orang yang mau men-share ilmunya supaya kita juga berilmu seperti mereka.
Saya belajar Kira-kira nulis kan Pak Bi juga tuh, copywriting sama storytelling, Iya kan? kreatif tulisnya kan juara Pak Bi. Nah itu Dari situ saya kita berasa sekali kan, Hmm. gitu. Dan saya mendapatkan network yang begitu besar juga mulai dari Pak Bi juga. Gitu. Jadi mulai dari Pak Mardigu. Beliau-beliau ini memang luar biasa. Dan guru itu nggak selalu harus lebih tua dari kita ya. Saya udah tua loh, tapi saya masih belajar. Karena in prinsip dalam hidup saya, proses belajar itu terjadi di setiap helaan nafas kita. Begitu nafas kita putus, baru kita selesai belajar. Ya, karena sesuatu yang baru selalu ada tiap-tiap hari, tiap-tiap langkah hidup refresh kita. terus ya. Betul. Saya sekarang ketemu Pak Oscar, ini belajar juga. Kira-kira seperti itu lah. Mantap. Kita tunggu pergerakan yang dimulai dari mula. Yes. Ada lagi? Kalau nggak ada kita dadah aja. Dadah.